Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Qadir, Kepala SMK Negeri 2 Pinrang. Salah satu peserta rekognisi pembelajaran lampau, Kepala SMK PK Program Guru Penggerak tahun 2024. Saya dari kelas H. Pada kesempatan ini menyampaikan video refleksi dari kegiatan yang diikuti selama 10 minggu. Pada minggu pertama, saya belajar modul pertama terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai pada materi ini adalah memahami konsep kepemimpinan pembelajaran untuk membawa perubahan transformasional yang diperlukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Hal yang berkesan yang saya rasakan pada materi ini adalah ungkapan bahwa perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Ungkapan tersebut sangat menginspirasi saya. Kemudian ditambah uraian penjelasan dari dua narasumber hebat menguatkan saya bahwa kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang baik akan berdampak pada iklim kelas dan kinerja guru yang baik juga dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran adalah variabel guru. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah kinerja guru. Nah, tentunya saya sebagai pemimpin di satuan pendidikan merupakan salah satu faktor penentu yang tentunya dapat mendorong sekolah mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta sasaran menuju berbagai program yang dilaksanakan secara terencana. Nah, peran saya sebagai kepala sekolah tentunya harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana prasarana. Kemudian melalui materi yang saya terima memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah merupakan kepemimpinan yang menyangkut aspek-aspek pembelajaran, mulai dari proses manajemen, pengarahan, dan pemberdayaan guru sebagai sumber daya manusia di samping sumber daya lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan sekolah dan pendidikan. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah meliputi komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian pembelajaran, kemudian layanan guru prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah yang semuanya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru. Nah, pada akhirnya dengan kepemimpinan pembelajaran yang baik, saya insya Allah akan mampu meningkatkan kondisi pembelajaran siswa yang baik. Kepemimpinan pembelajaran sejatinya berupa tindakan yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang optimal. Demikian. Kemudian kami belajar pada modul 2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Nah, saat itu kami memasuki minggu keempat. Nah, pada penerimaan materi ini menguatkan pemahaman saya bahwa pembelajaran sosial emosional adalah metode yang digunakan untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan dalam mengelola emosi. Selain itu juga dapat membantu peserta didik dalam membangun hubungan yang sehat,
menetapkan tujuan hingga pengambilan keputusan. Nah, terkait hal tersebut di SMK Negeri 2 Pinrang ini kadang kala saya melihat peserta didik menerima materi dari gurunya dengan metode ceramah. Padahal bagi saya, guru bisa saja mengajarkan ke siswa terkait kemampuan dasar komunikasi seperti mengutarakan sebuah ide dengan jelas, mendengarkan secara aktif, kemudian mendengar bahasa tubuh yang tepat, dan memahami pesan-pesan nonverbal. Sebuah metode yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya. Melalui pembelajaran ini siswa dapat belajar bagaimana cara mengelola emosi dengan baik, menunjukkan empati pada orang lain, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Pada materi ini, saya baru menyadari bahwa ada aturan yang bisa disusun bersama, sehingga pada saat ada yang melanggar maka harus menerima sanksi sebagai konsekuensi. Dengan demikian, setelah saya menerima materi dan memahami, maka tugas saya selanjutnya adalah mensosialisasikan kepada guru untuk merubah pola pembinaan melalui dialog bersama. Demikian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu budaya positif. Melalui penjelasan materi dari kedua narasumber, saya semakin menyadari bahwa tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentuk karakter. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid, misalnya program kantin kejujuran dengan tujuan menumbuhkan karakter jujur pada murid, atau program literasi dengan tujuan menumbuhkan karakter kritis pada murid. Nah, adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional kita, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, bagi kami di SMK Negeri 2 Pinrang, penerapan budaya positif sudah diterapkan, dan wujud dari hal itu SMK 2 Pinrang adalah SMK yang sangat diminati para tamatan masing-masing SMP. Nah, meskipun demikian, setelah saya menerima materi terkait budaya positif ini, saya semakin memahami dalam membangun budaya positif tentu bukanlah tugas seorang guru saja, akan tetapi tentunya semua komponen sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana semua komponen sekolah berperan dalam membangun budaya positif di sekolah? Ya, memberikan penguatan kepada saya bahwa dapat dimulai dengan membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif, dan kesemuanya itu adalah berpihak pada murid. Demikian. Nah, selanjutnya keempat yaitu koneksi antara materi. Dari ketiga modul yang dipelajari, bagi saya itu saling berkaitan erat dan yang satu dengan yang lainnya. Pada materi ini penerapannya adalah kami diharapkan mampu mengejawantahkan prakarsa perubahan
Saya pun melalui materi ini yang saling berkesinambungan selanjutnya menyusun manajemen perubahan menggunakan alat bantu Bagja. Demikian. Nah, selanjutnya prakarsa perubahan. Setelah menerima materi dari 3 modul, yaitu kepemimpinan pembelajaran, pembelajaran sosial emosional, kemudian budaya positif, yang sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa itu saling berkaitan, maka saya menyusun satu prakarsa perubahan yang berpedoman pada alat bantu Bagja. Dari analisis sebelumnya yaitu menggunakan alat bantu atap, maka melahirkan kalimat perubahan yaitu menguatkan peran komunitas sekolah secara kolaboratif dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan kreativitas peserta didik melalui implementasi pembelajaran sosial emosional di SMK Negeri 2 Pinrang. Nah, berdasarkan bincang-bincang bersama tim di sekolah bahwa untuk mengimplementasikan dengan baik pembelajaran sosial emosional pada siswa, maka perlu peran komunitas sekolah, maka dibentuklah Kombel, dan Kombel inilah yang kelak akan merupakan wadah untuk saling berbagi. Nah, bagaimana meningkatkan peran komunitas sekolah dalam menumbuh kembangkan kemandirian kreativitas peserta didik melalui penerapan PSE di SMK Negeri 2 Pinrang? Maka tindakan yang saya lakukan adalah pertama, mencari informasi dan membaca literatur tentang penerapan PSE di sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dan sharing praktik baik terkait arti penting penerapan sosial emosional di sekolah. Kemudian saya juga melakukan konsultasi ke teman-teman yang alumni guru penggerak dan kepala cabang dinas melalui kepala seksi, yaitu terkait bagaimana meningkatkan peran komunitas sekolah dalam penerapan PSE di sekolah. Kemudian menyampaikan prakarsa perubahan kepada unsur komunitas sekolah. Dan kemudian selanjutnya aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menguatkan peran komunitas sekolah dalam mengimplementasikan PSE di sekolah. Saya mewawancarai atau melakukan survei pengalaman guru atau pengawas atau murid tentang penerapan PSE untuk menumbuh kembangkan kemandirian dan kreativitas murid yang pernah ada di sekolahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, apa langkah paling sederhana atau langkah awal untuk meningkatkan peran komunitas sekolah secara kolaboratif dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan kreativitas peserta didik melalui implementasi PSE di SMK 2 Pinrang? Maka tindakan yang saya lakukan adalah melakukan dialog. Saya berdialog bersama komunitas sekolah tentang PSE mengenai hal-hal baru atau terobosan baru yang bisa dilakukan oleh komunitas secara kolaboratif agar bisa mendukung perkembangan PSE peserta didik kita. Kemudian yang terakhir, kapan rencana ini mulai dilakukan? Insya Allah kami laksanakan setiap akhir semester bersama komunitas sekolah, yaitu orang tua, guru, termasuk dunia usaha dan industri, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.